Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Hasil FP1 MotoGP Austria 2025, Marc Marquez tercepat, ungguli Bagnaia. Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam latihan bebas pertama FP1 MotoGP Austria 2025. Catatan waktunya mengalahkan sesama rider Ducati, Francisco Bagnaia. MotoGP Austria dibuka dengan sesi FP1 di sirkuit Red Bull Ring, Jumat tanggal 15 Agustus tahun 2025, sore WIB. Sesi digelar selama 45 menit. Sesi FP1 MotoGP Austria menarik perhatian beberapa legenda dunia balap motor. Mulai dari Casey Stoner hingga Valentino Rossi terekam kamera berada di pinggir trek menyaksikan langsung FP1. Enea Bastianini memimpin catatan waktu terbaik ketika sesi berjalan 10 menit. Rider tim KTM T3 itu menorehkan waktu terbaik 1 menit 30,081 detik. Marc Marquez mengalahkan waktu terbaik Bastianini dengan 1 menit 29,998 detik. Alex Marquez merebut catatan tercepat dengan 1 menit 29,788 detik. Francisco Bagnaia selanjutnya merebut waktu tercepat Alex Marquez. Pecco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,686 detik ketika sudah menjalani 8 laps. Memasuki menit ke-25 sesi, Marc Marquez mengambil alih posisi pertama dengan waktu tercepat 1 menit 29,376 detik. Torehan waktunya unggul 0,310 detik dari Pecco Bagnaia. Marc Marquez tetap memimpin catatan waktu terbaik memasuki 10 menit akhir sesi. Marc Marquez mempertahankan keunggulan waktunya hingga sesi berakhir, disusul Francisco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Berikut hasil FP1 MotoGP Austria 2025. Marc Marquez katakan di Austria, saya tidak terobsesi dengan angka, tapi terobsesi dengan kemenangan. Meski sudah memenangkan 90 lebih balapan MotoGP, namun Marc Marquez belum pernah menang di Red Bull Ring. Apakah pada balapan kali ini rider Ducati Lenovo itu mampu meraih kemenangan pertamanya di GP Austria dengan Desmosedici GP? Sambil tersenyum dia menjawab, 1000 orang menanyakan hal itu kepada saya. Tentu saja saya akan mencoba. Pada akhirnya, bagi saya yang terpenting adalah kembali ke performa di kejuaraan seperti sebelum libur. Saya 3 atau 4 kali kalah dari motor merah, sekarang saya naik motor merah. Mari kita lihat, apakah saya bisa menang dengan motor itu. Tapi itu bukan prioritas. Jika memasuki paruh kedua musim dengan keunggulan 120 poin, maka satu-satunya yang bisa membuat kita kehilangan gelar dunia adalah diri kita sendiri. Saya harus mampu mengendalikan diri di beberapa balapan, saya tidak bisa selalu menjadi yang tercepat di setiap sesi dan setiap balapan. Tapi itu tidak akan mengubah fakta bahwa saya akan berusaha memberikan yang terbaik sepanjang akhir pekan, imbuh juara dunia 8 kali itu. Pada 2017 dan 2019 Marc Marquez dikalahkan Andrea Dovizioso dan pada 2018 dikalahkan Jorge Lorenzo di Red Bull Ring. Menariknya, kekalahan Baby Alien tersebut semuanya di tangan Ducati. Menurut Marquez, pertarungan di Spielberg tidak akan sesengit dulu. Itu karena suspensi yang dapat disesuaikan ketinggiannya dan aerodinamika yang jauh lebih baik. Itu berdampak besar saat berada di belakang pembalap lain, karena kita tidak dapat memilih titik pengereman normal dan fase meluncur di apex juga berubah. Kita lihat saja nanti, tetapi saya rasa balapan di sini tidak akan seseru dulu, tegas rider berusia 32 tahun itu. Terkait kemungkinan PY gelar lebih awal, Marquez mengatakan, tentu saja, saya ingin secepat mungkin memiliki keunggulan poin yang diperlukan. Tetapi itu tidak berarti saya terburu-buru. Saya harus sama ambisiusnya dan memiliki sikap yang sama seperti sebelumnya, dan saya ingin berjuang untuk kemenangan setiap akhir pekan. Tetapi jika itu tidak mungkin, ini bukan tentang kapan saya mencapai target saya tetapi tentang apakah saya mencapainya. Saat ini Marquez sudah memenangkan 96 balapan MotoGP. Jika tidak akan aral melintang, dia berpeluang besar meraih kemenangan ke-100 musim ini. Tentu saja saya ingin mencapainya. Jika saya terus berperforma kuat seperti ini, maka itu mungkin. Tapi saya tidak terobsesi dengan angka, saya terobsesi dengan kemenangan. Berapa banyak kemenangan yang saya raih atau kapan saya meraihnya tidaklah penting. Yang terpenting adalah gelar dunia. Itulah mengapa, di paruh kedua musim saya tidak mampu mengambil risiko mencoba memenangkan setiap balapan, pungkas rekan setim Pecco Bagnaia itu.
Francisco Bagnaia akan berupaya memperbaiki hasil di sisa MotoGP 2025. Pengamat top Carlo Pernat mengatakan, Bagnaia dilarang memikirkan Marc Marquez. Pebalap Ducati itu berada di bawah bayang-bayang tandem barunya, Marc Marquez. Alih-alih bersaing ketat dengan juara dunia 8 kali itu, Bagnaia justru kesulitan untuk mengalahkan rider Gresini Alex Marquez, yang menunggangi motor Ducati lebih lawas. Bagnaia baru sekali menang di Austin, dari total 24 balapan sebelum jeda kejuaraan. Bagnaia juga hanya sekali jadi runner-up di Qatar, dan lebih banyak finish ketiga, 10. Di sisi lain, Marc Marquez begitu superior dengan memenangi total 19 balapan sehingga unggul 120 poin dari Alex 2, dan 168 poin dari Bagnaia 3. Paruh kedua MotoGP 2025 akan start di Red Bull Ring, Austria akhir pekan ini. Pernat menilai Francisco Bagnaia langsung terpukul karena keputusan Ducati mempromosikan Marc Marquez ke tim pabrikan. Bagnaia baru akan kompetitif, jika fokus pada diri sendiri. Saya pernah mengatakan bahwa di antara Pecco dan Marc, Pecco sedikit diuntungkan karena dia tahu Ducati, teknisinya, dan timnya, tapi saya tidak memperhitungkan dengan tepat kekuatan Marc, karena saya punya keraguan tentang fisik dia, ungkap Carlo Pernat dilansir Motosan. Saya percaya kekuatan mental Pecco jauh lebih kuat, bahwa dia tidak akan terlalu menderita dengan tantangan ini. Bagaimana? Secara mental dia sangat menderita dengan kedatangan Marc. Dari saat Ducati memutuskan merekrut Marquez, nasib musim ini sudah dipastikan. Sejak hari pertama tes, menurut pendapat saya, mental Bagnaia sudah runtuh. Sampai dia bisa mengeluarkan Marquez dari kepalanya, situasi tidak akan berubah. Pecco harus fokus untuk mengejar finish kedua, dia tidak boleh memikirkan hal lainnya. Sampai hal itu terjadi, kita tidak akan melihat seorang Pecco yang bisa bersaing dengan Marquez, Italiano berusia 77 tahun ini menyimpulkan. MotoGP Austria, Morbidelli comeback, Cantra masih absen. Setelah absen 2 balapan, pembalap Pertamina Enduro VR46 Franco Morbidelli dipastikan comeback di MotoGP Austria 2025. Sementara Somkhiat Cantra masih absen. Saya sangat ingin kembali ke motor MotoGP. Setelah cedera, saya berlatih dengan Ducati Panigale di Hungaria dan Misano. Di Balaton Park, semuanya berjalan lancar, rasa sakitnya tidak terlalu parah, dan kami beradaptasi dengan baik di trek baru, ujar Morbidelli dalam rilis resmi Pertamina Enduro VR46. Morbidelli saat ini berada di posisi 6 klasemen MotoGP 2025 dengan torehan 139 poin. Dia hanya terpaut 3 poin dari rekan setimnya di VR46, Fabio Di Gianantonio. Jika Morbidelli bisa kembali tampil di MotoGP Austria 2025, lain halnya dengan Somkhiat Cantra. Pembalap LCR Honda itu dipastikan masih absen di MotoGP Austria dan MotoGP Hungaria karena belum pulih dari cedera. Cantra mengalami cedera lutut kanan saat menjalani latihan pada Juni lalu, dan kemudian sudah absen sejak MotoGP Jerman. Cantra sempat menjalani tes medis di Rumah Sakit Dexus, Barcelona. Hasil pemeriksaan menyatakan pembalap asal Thailand itu belum fit untuk tampil di MotoGP Austria dan Hungaria.